Hai, kali ini Siapeng Film akan menceritakan kembali alur cerita film dari High and Low Story of Sword Season 1 dan inilah episode yang kedua. Film ini menceritakan asal mula terbentuknya geng Sword di suatu kota. Tujuan kelompok ini didirikan dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kota dari para geng berandalan yang akan merusak kotanya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja ke ceritanya. Yuk cuy! Di awal kita dikenalkan, inilah SMA Oya yang merupakan sekolah khusus para jagoan dengan murid-murid yang memiliki jiwa petarung. Dan untuk membina gengnya, maka 5 tahun sekali, maka mereka mengadakan pergantian pemimpin. Dan itu harus dilakukan. Namun karena saking kuatnya, tidak ada yang berani melawan Murayama, pemimpin mereka saat ini untuk menyeleksi. Tidak naik kelas di sekolah SMA Oya ini adalah hal yang biasa. Bahkan umur murid-murid di sana rata-rata antara 23 tahun. Di episode kedua ini, kita diperlihatkan Chiraru yang asal mula masuk ke dalam geng Sanorengo, yang dimana kisah ini kembali sebulan sebelum kejadian di episode 1. Yang belum nonton episode 1, mendingan nonton dulu ya guys. Di awal terlihat Chiraru yang sedang dikejar geng SMA Oya. Chiraru terus berusaha menyelamatkan diri dan terus berlari hingga ia pun menaiki sebuah pagar yang dimana itu adalah batas wilayah kekuasaan geng Sanorengo. Para murid SMA Oya pun terus saja mengejarnya hingga lewat di depan markas Sanorengo yang saat itu para Sanorengo sedang beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing. Ketika Chiraru berlari, dia tidak sengaja menabrak Yamato, dan di sana Yamato membiarkannya. Namun ketika Chiraru akan dipukul dengan batu, jiwa petarung Yamato muncul dengan menahannya dan mengatakan jangan melakukannya di sini. Yang tentu saja itu wilayah yang dijaga Sanorengo dan pada saat itu Yamato belum saling mengenal dengan Chiraru. Namun tiba-tiba Yamato dipukul dari belakang hingga terjadilah baku hantam. Setelah berhasil mengalahkannya, di sana Yamato tahu yang dihajar rupanya anak dari SMA Oya dan sontak Yamato langsung kabur. Tapi bukan karena takut ya guys, ia hanya tidak ingin SMA Oya dan Sanorengo berperang karena itu akan mengganggu keseimbangan Sword. Seminggu kemudian terlihat Chiraru sedang mencari orang yang pernah membantunya dengan alamat yang ia temukan di baju Yamato ketika bertarung itu. Hingga ia pun menemukannya yang dimana ia berada di sebuah bengkel. Di sana Yamato tidak mengenali Chiraru dan menyangka ia pelanggan bengkelnya. Namun di sana Chiraru menjelaskan tentang seminggu yang lalu di mana Yamato telah menolongnya dan Chiraru ingin mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, Yamato mengajaknya duduk dan mengatakan bahwa waktu itu tangannya hanya refleks saja membantunya. Dan di sana Chiraru menceritakan awal mula anak-anak SMA Oya itu mengejarnya, bahwa dia adalah anak baru di SMA Oya dan saat itu ia hanya ingin menyelamatkan orang cupu yang sedang dibully di sana. Tapi rupanya dia memukul salah satu geng terkuat di sana, maka dari itu dirinya dikejar-kejar oleh mereka. Dan kini Chiraru tidak punya tempat lagi di SMA Oya dan kemudian Chiraru meminta Yamato untuk mengizinkan dirinya bergabung dengan Sanorengo. Namun tentu saja Yamato berpikir panjang jika Chiraru masuk ke Sanorengo. Namun kemudian ibu Yamato muncul dan memberitahukannya bahwa jika ia ingin bergabung dengan Sanorengo, maka ia harus bertanya kepada Cobra saja karena Cobra adalah pemimpinnya sambil menunjuk foto mereka. Di sana Yamato menceritakan bahwa mereka sudah bersama sedari kecil dan di sana Yamato mengatakan kita semua di Sword memiliki peraturan dan jika Yamato melanggar maka keseimbangan Sword akan kacau yang akan menjadi peperangan besar. Apalagi jika Chiraru ingin bergabung dengan Sanorengo yang tentu saja SMA Oya takkan menyukainya.
Walaupun Yamato sebenarnya bingung jika dia diterima akan bermasalah, jika tidak dia telah membiarkan Shiraru dalam kesulitan. Apalagi dia telah memulai dalam masalah itu. Di sana Shiraru memohon, namun karena Yamato diam, akhirnya Shiraru mencoba mengerti dan berlalu pergi. Dan di saat Shiraru pergi, kemudian Yamato mengatakan bahwa ia akan mengantarnya menemui Cobra dan kawan-kawannya. Di sana Yamato juga berkata-kata bijak bahwa bergantung sama orang lain takkan menyelesaikan segalanya, karena hidupmu hanyalah milikmu seorang dan percayalah pada dirimu sendiri dan berjuang. Keesokan harinya, Yamato membawa Shiraru ke base camp Sanorengo dan meminta Cobra agar Shiraru dimasukkan ke dalam Sanorengo. Namun setelah mengetahui Shiraru berasal dari SMA Oya, tentu saja mereka semua menjadi tercengang karena mereka tahu menjadikan Shiraru Sanorengo tentu akan terjadi kekacauan di antara Sanorengo dan SMA Oya. Saat itu, Cobra menjadi marah dan meminta agar Yamato menyelesaikan masalah ini sendiri saja, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sanorengo, dan Cobra pun pergi dari sana. Tak lama kemudian, rupanya SMA Oya datang bersama Murayama dan teman Yamato pun memberitahukan mereka tentang kedatangan SMA Oya. Mengetahui itu, Dansan ingin menghubungi Cobra, namun Yamato melarangnya untuk memberitahukannya karena ini masalahnya sendiri, hingga ia yang akan menghadapinya sendirian. Sahabatnya tentu tidak akan membiarkan Yamato sendirian hingga mereka pun turut keluar bersama-sama untuk membantu Yamato. Di sana Murayama meminta untuk menyerahkan Shiraru, namun Yamato menolak memberikannya. Dengan senyum sinisnya, kemudian Murayama menanyakan apakah Sanorengo akan ikut campur dengan masalah SMA Oya. Dan Yamato menjawab bahwa ini adalah masalah pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Sanorengo. Entah apa alasannya, maka Murayama pun pergi. Di sini Furuya sangat geram menanyakan kenapa mereka harus pergi begitu saja. Dan Murayama menjawabnya bahwa masalah ini tidak ada kaitannya dengan Sanorengo. Karena jika ada kaitannya, Cobra pasti ada bersama mereka. Dan di malam harinya, Shiraru yang sedang berjalan sendirian, kemudian terlihat ada yang mengikutinya dan dikepung oleh anak-anak SMA Oya. Di sana, Shiraru pun terpojok, namun tiba-tiba datang seorang pria yang sedang menelpon dengan santainya berjalan menuju mesin minuman dan menyenggol salah satu anak SMA Oya itu. Mereka pun menjadi marah hingga terjadilah perkelahian yang dimana rupanya pria itu dapat dengan mudah membantainya walaupun masih dalam keadaan menelpon. Dan ternyata pria itu adalah sang legenda, yaitu salah satu anggota dari Amamiya Brother yang muncul kembali. Dan episode 2 pun bersambung. Film ini mempunyai banyak episode ya guys, hingga 2 season. Dan untuk mengetahui episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Bye, terima kasih.